Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yanto. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini pembahasan soal parallel structure ya. Skill 14 dan 15. Nah, bagi yang sampai pada video ini harus menyelesaikan, lihat dulu pembahasan materi skill 14 sampai 15. Kalau pertemuan kali ini video ini hanya khusus membahas soal TOEFL-nya, karena kemarin kita bahas soal benar salah. Nah, coba kita lihat nomor 1. Menjawab soal seperti ini kita belum terbiasa. Jadi saya bilang kemarin ada 4 kata atau 4 frasi kelompok kata yang digarisbawahi, salah satunya pasti salah. Yang tidak digarisbawahi sudah pasti benar. Nah, untuk menjawab soal kita mesti memahami kata bantu dalam soal itu. Kalau kata bantu itu ada dalam soal, lebih mudah menjawabnya. Dan kalau kata bantu itu digarisbawahi, kita patut curiga dialah jawabannya. Saya contohkan ya, misalnya are ini kata bantu ini. Kan dia digarisbawahi. Patut kita curiga, jangan-jangan bukan are, jangan-jangan is. Maka kita cek sebelahnya. Ternyata pens, kan sini jamak, are juga jamak. Berarti nggak ada masalah. But kita lihat sebelum dan sudahnya juga nggak ada masalah. Tapi ini kata bantu yang barusan kita pelajari. Jadi ini dijadikan kata bantunya. Nah, kata bantu kita lihat but sebelum dan sesudahnya sudah sama jenis katanya atau belum. Sebelum but yang tidak digarisbawahi versatile sudah benar ini. Versatile itu adjektif. Nah, sementara sesudah but population ini noun. Artinya antara versatile dengan noun tidak paralel, tidak sama jenis katanya. Satu adjektif, satu noun. Nah, karena yang digarisbawahi adalah population, maka jawabannya adalah C, dialah yang salah. Oke. Nah, nomor 2, riddles very greatly. Nah, ketika baca soal seperti ini, mata kita langsung harus lihat kata bantu. Tadi but, sekarang lihat kata bantunya apa? Barusan kita pelajari, yaitu both dan and. Maka, kalau sudah ketemu kata bantu, langsung kita cek kata sebelum dan sesudah pasangannya udah benar apa belum. And berarti pasangan both adalah and, yang kita cek adalah kata sebelum dan sesudah and. Sebelum and, grammatical. Ini adjektif, yang ada all ini biasanya adjektif. Kata sifat. Nah, yang sesudah and, phonology, yang ada GG-nya ini biasanya kata benda, biology, psychology. Nah, karena ini adjektif, sementara yang ini noun, berarti tidak paralel. Dan yang digarisbawahi adalah yang phonology, maka jawabannya ini. So the answer is C. Nah, nomor 3, blood pressure is measured by feeling dan seterusnya. Lagi-lagi mata kita harus cari kata bantu dalam soal. Kata bantunya adalah and. Nah, pastikan kata sebelum dan sesudah itu sudah paralel. Sesudah and apply verb 1. Sebelum and verbnya adalah by feeling, verb in. Sementara ini verb 1. Yang satu tidak digarisbawahi, yang satu digarisbawahi. Maka jawabannya adalah yang digarisbawahi. Harusnya kalau sebelum and itu by feeling, mestinya sesudahnya and by applying, bukan apply. Oke, jadi jawabannya B, bravo. Number 4, kata bantunya ini dia, and. Nah, berarti yang kita perhatikan kata di antara and ini. Nah, coba lihat polanya. Ada no, ini juga ada no yang tidak digarisbawahi. Berarti polanya harus ada no, titik-titik, no, titik-titik, gitu kan? Nah, yang tidak digarisbawahi, pertama no air yang kita cek.
Kenapa? Karena dia tidak digarisbawahi, ini sudah pasti benar. Sebelum koma, no atmosphere, berarti no ini benar. Kenapa? Sama polanya dengan no air, sama polanya dengan no yang di sini. No diikuti satu kata, no satu kata, no satu kata, gitu kan kira-kira sederhananya. Nah, coba lihat no atmosphere. Atmosphere ini noun. No air, udara juga noun. Jadi sesudah no kata benda, no kata benda. Nah, tapi satu ini beda, no watery. Watery ini adjektif. Sehingga dia beda sendiri. Ini noun, tiba-tiba adjektif. Berarti inilah yang salah, karena ini yang digarisbawahi. Sehingga jawabannya delta. Number 5. Perhatikan ketika kita baca soal yang kita lihat kata bantunya. Ada dua kata bantu di sini, ada were. Nah, tapi were nggak ada masalah sebab ada matches di depannya. Coba kita lihat lagi kata bantu yang lain. Perhatikan polanya ini ada or. Ada koma. Berarti ini kata bantu. Nah, yang kita cek adalah kata-kata di antara koma dan or ini. Sesudah or ada to, berarti ini pola. Kenapa ini pola? Karena ada to satu lagi. Nah, yang kita perhatikan sesudah to ada hard to ignite. Ada pola to, kemudian ini adjektif, kemudian ini to infinitif namanya. Kemudian ini juga ada to. Ada dangerously easy ini juga adjektif, lalu ada to ignite lagi. Nah, logikanya kalau di depannya too hard to ignite, di belakangnya too dangerously easy to ignite, ternyata ada yang beda sendiri, yang nggak janggal. Yang mana itu? Yang ini. A mess kata benda. Harusnya kalau di sini polanya too hard, ini mestinya too juga. Too apa? Too messy. Ya, ditambah y di sini too messy supaya sama, too messy to ignite. Tahu messy itu artinya berantakan. Jadi Lionel Messi itu Lionel yang berantakan. Sorry bagi yang penggemar Messi, karena saya penggemar Ronaldo. Jadi ini jawabannya yang ini, karena beda sendiri, tidak sesuai polanya dengan too hard to ignite dan too dangerously easy to ignite. Nah, silakan 5 menit untuk 6-10. Oke, kita anggap sudah selesai ya setelah dipauskan. Nah, walaupun kalimatnya panjang, kita abaikan makna kalimatnya. Yang kita cari adalah kata bantunya. Nah, ini dia. Not only. Kita ingat kalau not only pasangannya harus but also. Ternyata pasangannya udah benar. Nah, karena kita sudah dapat kata bantunya, tinggal membandingkan kata sebelum dan sesudah but. Sebelum but, put warnings. Sesudah but also, banning. Perhatikan yang satu put, yang satu banning. Ini verb 1, ini verb in. Karena ini yang digarisbawahi, berarti ini yang salah. Harusnya ban saja, nggak pakai in, supaya sama dengan ini, gitu loh. Jadi kata bentuknya not only dan but also. Lalu kita lihat ada yang janggal di sini, sehingga jawabannya adalah Charlie. Number 7 ada demand, beauty, ya, kayaknya harus ada koma ya. Durability, rare, and perfection. Yang kita perhatikan adalah kata M ini. Lalu yang akan kita cek kata-kata sebelum dan sesudahnya. Perfection, rare, durability, beauty, demand. Nah, sesudah N ada perfection. Ada ion-ionnya, berarti ini kata benda, noun.
Karena panduan kita adalah yang katanya tidak digarisbawahi, karena dia pasti benar. Plus petunjuk N. Kemudian lihat durability di antara koma ini. Ini juga noun. Beauty juga noun. Nah, kita curiga dengan demand dan rare. Demand, permintaan, juga noun, kata benda. Sedangkan rare itu adjektif, kata sifat dia. Berarti dia beda sendiri. Harusnya rareness supaya sama-sama kata benda. Jadi acuan kita perfection, durability, dan beauty. Jawabannya adalah bravo. Number 8, sama dengan yang tadi, cari kata bantunya dulu, which was yang baru kita pelajari. Ini dia, both. Both, pada pertemuan sebelumnya kita tahu pasangannya adalah and. Nah, kita tinggal cek apakah kata sebelum dan sesudah and ini sudah paralel atau tidak. Nah, sebelum and students, sesudah and visiting. Ada yang jenggal kan? Ini noun, ini verb ing. Harusnya kalau sebelum and-nya students, ini mestinya visitors. Sehingga incorrect. Kenapa? Karena ini verb ing. Sementara yang ini sebelumnya noun. Jadi jawabannya delta. Terus number 9 sama dengan yang tadi, kita cari kata bantunya. American Confederacy raised and rename it, cover it with iron and. Petunjuk. Sebelum dan sesudah n kita lihat yang di antara koma-koma itu. Oke, ini petunjuknya koma, ini ada koma lagi. Nah, perhatikan sesudah koma rename. Sesudah koma lagi cover. Ini polanya sama. Ini ada verb ed. Ini juga ada verb ed. Sama polanya. Nah, yang di garis bawah yang satu ini juga verb ed, berarti sama polanya. Kalau begitu yang mana kita curigai? Coba lihat sesudah n. Sesudah n outfit. Outfit bukan verb ed, harusnya outfitted pakai ed di sini. Sehingga dia jawabannya. Jawabannya delta. Kan kita cari yang salah. Mana yang beda sendiri. Ini sudah verb ed, tapi ini enggak. Sementara polanya di antara koma itu plus sesudah n harus sama. Terakhir nomor 10. Walaupun kelihatannya nomor 10 ini paling panjang kalimatnya, tapi dia bukan paling sulit. Coba lihat. Kalau kamu baca tadi kata bantunya mana? Liquid, kosakatanya mungkin agak sulit nggak dipahami, tapi abaikan saja. Nanti kata bantunya kita cari mana dia? Either. Kata bantu ini. Nah, either pasangannya biasanya harusnya adalah or. Ya kan? Pada soal ini pasangannya and. Sehingga ini salah. Jawabannya D. Jadi jangan gentar dulu kalau kosakatanya kita nggak terlalu paham maksud kalimatnya. Karena ditanyakan bukan makna, tapi pola kalimat, strukturnya, tata bahasanya. Nah, dia bisa mudah kita jawab kalau kita mengenal kata bantunya. Oke, demikian penjelasan pembahasan soal skill 14 dan 15. Thank you for your attention. See you next time and goodbye now.